kita persilakan kepada Bapak Anies untuk menyampaikan topik mengenai mengapa ataupun bagaimana untuk menjadi license training center dan juga apa aja keuntungannya ketika kita menjadi license training center dari Rexroth Bosch Company. Ya, kepada Bapak Anies kita persilakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Jadi alhamdulillah ini PPNS telah resmi menjadi training. Bentar. Screen saya ini. Jadi PPNS telah dijadikan sebagai authorized training center dari Rexroth untuk hidrolik maupun pneumatik. Ini bekerja sama dengan PT Aldik. Kita di PPNS sebetulnya tidak hanya Bosch Rexroth, jadi termasuk programmable controller atau PLC, itu juga dari Siemens, dari Jerman juga pula maksud saya, kemudian juga ada sertifikasi welding engineer dari GWES maupun J-Sweep. Jadi di PPNS ada beberapa pelatihan dan sertifikasi yang mana sertifikatnya adalah internasional, ya, internasional dari perusahaan dan juga dari asosiasi. Dan ini nanti ke depan masih ada lagi terkait dengan safety. Ini ada kerjasama dengan WSO, World Safety Organization. Jadi ini menyusul insya Allah dalam waktu dekat. Kemudian di PPNS, kalau yang level nasional banyak, jadi seperti welding inspector untuk welder itu dari BKI, BNSP, Kemenaker. Ini ada sertifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau mau bekerja di kapal ya pakai BKI, atau kalau di industri yang meminta pakai Kemenaker ya Kemenaker, BNSP dan seterusnya. Kemudian keselamatan kesehatan kerja ini masih dari Kemenaker, kemudian yang tadi menyusul insya Allah dalam waktu dekat yang internasional dari World Safety Organization. Kemudian kita ada tempat uji kompetensi sampai 17 skema. Ini MOU ditandatangani pimpinan dari Bapak Direktur, sehingga kita dapatkan license certificate. Ini setelah kami melakukan training of trainer di Jerman, kemudian dan dinyatakan lulus, dan langsung saat itu Pak Direktur kami datang ke sana dan melakukan tanda tangan MOU, sehingga PPNS resmi dijadikan sebagai authorized training center Bosch Rexroth di Indonesia sekitar awal September tahun lalu 2019. Ini fasilitas yang kita miliki, sama seperti mungkin nanti akan didemokan oleh Pak Yusuf, sama seperti yang kita buat training di Jerman. Ini seperti ini fasilitasnya, dan kita di PPNS ready persis sama seperti yang ada di Jerman. Kemudian kenapa PPNS ini bisa dipilih jadi Authorized Training Center? Yang jelas PPNS sudah pengalaman, punya fasilitas training untuk pneumatik maupun hidrolik sudah lama, bahkan mulai berdirinya PPNS sekitar tahun 87. Dulu hidraulik kita pakai Rexroth punyanya, bukan Rexroth, jadi kita pakai punyanya Kassen dari UK. Tetapi pada waktu itu sama, mirip dengan Rexroth Jerman, Rexroth. Artinya komponennya, part-partnya itu adalah industrial standard, jadi bukan educational standard, sama industrial standard. Dan pada waktu itu memang teknologinya masih lama, sehingga sekarang yang terbaru Bosch Rexroth luar biasa. Jadi saya lihat sistemnya lebih bagus, sehingga kita sekarang pindah ke Bosch Rexroth. Setelah Kassen kita pakai punyanya Vesto. Setelah Vesto kita punya EDM dari Korea, dan ini terakhir kita buat dengan Bosch Rexroth. Dan kita sudah lama pengalaman di dalam pelatihan untuk educational di dalam pneumatik hidrolik, sehingga ketika Bosch Rexroth masuk kita pun setuju, sehingga kita bisa bisa terpilih dengan catatan training trainernya harus ditrainingkan oleh standar oleh Bosch Rexroth secara langsung. Kemudian trainernya yaitu sudah berpengalaman. Kemudian kita mengetahui ya
trainernya tidak hanya teoritik tapi secara praktik, secara basic fundamental, sehingga pelaksanaan training sesuai dengan yang dikehendaki oleh Post Rexroth. Kemudian kita pun juga sarana prasarananya otomatis, jadi kita juga melakukan pengadaan, kita beli dari Post Rexroth training kitnya. Demikian juga kita mempersiapkan media sehingga media tadi sesuai dengan standar yang dimau oleh Post Rexroth. Di Post Rexroth kita ketika pelatihan pakai smartboard, kita pun juga ada di sini BPNS pakai smartboard untuk penyampaian trainingnya. Itu begitu. Kemudian bagaimana supaya kita bisa jadi authorized training center? Yang pertama adalah kualifikasi trainernya harus diakui oleh Post Rexroth. Otomatis kita harus tes di sana, termasuk saya sendiri yang pemegang license untuk menjadi asesor di dalam training center di PPNS. Khususnya kalau saya terkait dengan hidrolik. Kemudian yang pneumatik adalah kawan saya yang lulus tes. Sebelum lulus tes di sana, kita mulai dari pretest menggunakan LMS yang dipunyai oleh Post Rexroth. Bapak Ibu nanti bisa mengakses dan bisa mencoba di websitenya, dan nanti Pak Yusuf akan mendemonstrasikan atau sudah tadi mendemonstrasikan LMS-nya. Itu setelah lulus LMS dengan 600 soal, begitu selesai baru kita punya tiket untuk datang ke Jerman untuk langsung di sana praktek langsung di site-nya, sehingga sesuai ketika kita melakukan praktek Jerman. Kemudian dari situ mereka akan melihat kita kualitas training atau calon trainernya, sehingga nanti di sana pun tidak hanya sekedar praktek, juga diajar untuk mempraktekkan bagaimana cara mengajar sesuai standar mereka. Begitu semua kualifikasi ini dinyatakan lulus, maka kita baru berhak untuk menguji jadi asesor, dan otomatis karena kita punya sarana prasarannya, PPNS langsung bisa dijadikan authorized training center bagi Post Rexroth. Kemudian selama pelatihan di sana, otomatis untuk memulai supaya kita ini lulus, ya ini kita harus bisa komunikasi yang baik. Kemudian kita tahu target-target pembelajaran setiap itemnya, hal-hal yang paling kritis di dalam setiap modul itu kita harus menguasai. Kemudian otomatis kehadirannya juga baik. Kemudian juga ngerti tentang scheduling di dalam mekanisme proses training. Kemudian bisa mengintegrasikan teaching materialnya, sarana prasarana sana sangat bagus sekali, dan ini nanti kita bisa integrasikan mulai penggunaan smartboard, kemudian mengintegrasikan dengan IT-nya, kemudian praktek langsung di site-nya. Kemudian kita juga dilatih untuk menjadi coach, jadi untuk para trainee itu kita dilatih juga untuk meng-coach para trainee, sehingga para trainee bisa mengerti, memahami apa yang bisa kita yang kita sampaikan. Kemudian praktek yang cukup dan lain sebagainya, semuanya ini kriteria inilah yang mendukung kita bisa lulus tes di sana. Begitu lulus tes, maka resmi PPNS bisa trainernya diakui oleh Post Rexroth, dan kita punya sarana prasarannya sehingga PPNS dijadikan sebagai authorized training center-nya. Kemudian saya lihat beberapa keuntungan pakai Post Rexroth ini. Yang pertama adalah Rexroth termasuk leader dalam hidrolik dan pneumatik teknologi. Kemudian yang bagus ya pakai industrial standard part, bukan simulasi, bukan model, bukan prototipe yang digunakan untuk pendidikan, sehingga nanti kalau anak-anak atau mahasiswa atau para trainee siapa saja kalau mau praktek di lapangan di site di dunia praktek nyata, maka komponennya akan sama, jadi industrial standard part. Kemudian saya lihat Post Rexroth dia memiliki powerful ya, power pack-nya sangat powerful, high efficiency, kemudian reliable, kemudian sangat aman sekali, dan lain sebagainya, berbagai keunggulan daripada power pack. Ini salah satu saja, dan banyak lagi saya lihat beberapa part-part yang lain itu bagus
Kemudian berikutnya juga ketika pelatihan modul-modulnya itu sangat memperhatikan hal-hal yang kritikal di dalam praktek hidrolik ataupun pneumatik. Jadi hal-hal yang kritikal yang biasanya tidak kita bahas, biasanya kalau training yang dulu-dulu kita ini hanya merangkai cara kerjanya begini sudah jalan baik, begitu saja sudah selesai. Tapi kalau di training post shot hal-hal yang kritikal, bagaimana menginstal piston itu kalau kondisinya menekan atau ditarik dan lain sebagainya, ada beban tarik, ada beban tekan, ada inklinasi miring atau ada impact dan lain sebagainya itu, maka komponen-komponen apa yang harus ditambahkan, harus diambil perhatian, cara menginstal yang betul bagaimana dan seterusnya ini diambil berat di dalam pelatihan dan di dalam modul-modulnya post shot, sehingga saya yakin bahwa ini post shot sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam kebutuhan industri. Kemudian yang berikutnya saya juga tertarik sekali dengan LMS-nya. LMS-nya di post shot ini yang luar biasa, powerful, walaupun kelihatannya sederhana tampilannya, tapi sangat membantu sekali dan ini menginspirasi kami di dunia pendidikan di PPNS untuk memberlakukan learning management system dan insya Allah nanti kita akan kembangkan learning management system ya kita buat mendekati dengan apa yang dibuat oleh post shot bukan hanya untuk hidrolik tapi untuk mata kuliah kami yang lainnya dan ini yang menjadi tantangan kita ke depan karena kondisi pandemi COVID semacam ini. Kemudian berikutnya keuntungannya lagi kalau kita jadi secara institusional terhadap PPNS luar biasa. Jadi ketika kita sudah dapat sertifikat untuk menjadi Authorized Training Center, maka otomatis nanti anak-anak kita ajar dengan standar dari mereka, dari post shot, sehingga akan mudah nanti untuk mendapatkan job, sehingga waktu implementasi di lapangan mereka akan lebih mudah lagi. Ini sesuai dengan yang dimaui oleh Kemendikbud dalam hal ini Dirjen Vokasi supaya institusi kawin atau nikah dengan industri itu yang dimaui oleh Dirjen Vokasi melahirkan anak-anaknya ya mahasiswa atau trainee, orang-orang yang kita training sehingga bisa langsung ready for use di dunia industri. Itu yang memang diharapkan oleh Dirjen Vokasi. Kemudian otomatis PPNS akan menjadi dikenal oleh dunia. Kemudian ini untuk pengembangan ke depan Politeknik akan menjadi seperti yang kita inginkan di Politeknik PPNS ini, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kita pengen PPNS ini menjadi Politeknik unggul yang berreputasi global. Kemudian link and match antara industri tadi, nikah massal tadi berjalan dengan baik dan ini mendapat apresiasi dari dari kementerian karena PPNS sudah lama mengembangkan link and match dan kita sudah dapat apresiasi dari kementerian termasuk pelaksanaan link and match yang bagus antara dunia pendidikan dan dunia industri dan dunia usaha. Kemudian kualitas akademik otomatis akan naik karena menginspirasi untuk terciptanya program-program yang lain yang mirip dengan yang kita acu, yakni mengacu kepada apa yang kita lakukan di training center dari post shot. Kemudian meningkatkan akademik atmosfer dan sebagainya. Dan ini dari kerjasama dengan post shot ini telah turun lahir beberapa kerjasama yang lain yang sifatnya internasional dengan PPNS ini, tidak hanya dengan post shot Jerman dan kita alhamdulillah ada kerjasama juga untuk pengembangan pendidikan dan kurikulum dari British Embassy, kemudian juga dari Netherlands, dari STC di Netherlands sana. Ini adalah keuntungan kami dan menyusul ini dengan kerjasama dengan Taiwan, ada program double degree dan sebagainya. Jadi dari satu kerjasama dengan post shot ini menurunkan berbagai macam peluang-peluang kerjasama dan ini sudah di dalam progres dan sedang dilakukan sedang berjalan programnya dengan British Embassy dan dengan Netherlands. Itu keuntungannya ya otomatis kalau ada training ya kalau revenue pasti ada lah revenue tapi tidak perlu saya diskusikan di sini. Yang penting secara institusional ini pengaruhnya luar biasa baik bagi institusi di PPNS maupun bagi student maupun bagi masyarakat termasuk kita di perguruan tinggi khususnya pendidikan tinggi vokasi ini seperti yang diamanahkan di Standar Nasional Pendidikan Tinggi kita harus menjalankan 3 dharma. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga-tiganya ini terutama di pendidikan vokasi bisa berjalan lebih baik dan tidak hanya
level nasional tapi juga sampai level internasional. Demikian manfaat kerjasama antara kami PPNS dengan Postrixot. Kalau Bapak-bapak mau mengembangkan kerjasama dengan Postrixot, monggo silahkan, dan ini terbuka dan kami tidak merasa tersaingi, dan ini terima kasih karena semakin banyak tempat-tempat yang menjadi training center nanti akan memudahkan SDM bangsa Indonesia. Kita mikirnya bareng, orang Indonesia, bangsa Indonesia, bagaimana bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, yang ke depan. Demikian mungkin dari kami, dari saya, dan minta maaf tadi juga belum perkenalan. Memang nama saya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Muhammad Anies Mustafirin. Kemudian saya di PPNS sekaligus sebagai wakil direktur bidang akademik. Minta maaf perkenalannya di belakang dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Anies atas presentasinya. Oke, jika ada partisipan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada? Oke, mungkin tidak ada Pak Anies ya. Nanti atau kalau ada nanti kita bisa panggil kembali Pak Anies ya. Oke, terima kasih banyak Pak Anies atas waktunya. Sama-sama. Iya, assalamualaikum Saya Pak. juga mungkin ini on off karena juga ada meeting yang lain juga. Siap Pak Anies. Oke, makasih banyak Pak Anies ya. Sama-sama. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke Pak Yusuf Siddiq untuk paparan untuk demonstrasi ya. Oke, pada Pak Yusuf kita persilahkan. Baik, terima kasih. Sudah terlihatkah untuk live ya? Kita live di sini. Sudah, Pak. Kita lihat, jadi ini adalah produk daripada equipment untuk edukasi dari Rexroth. Ya, kita lihat dulu fisiknya ya. Jadi fisiknya bisa Bapak Ibu lihat bagaimana. Ini adalah ada dua sisi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Jadi di setiap sisinya itu maksimal 4 orang. Jadi untuk saling diskusi ya. Ini bisa jalan berbarengan. Sehingga tidak ada waktu untuk ada jeda ya, tidak ada jeda waktu untuk prakteknya. Nah, kemudian kita bisa lihat fisiknya dulu. Kita lihat fisiknya, apakah benar ini industrial ya. Jadi depannya ya kita lihat ini adalah cuma plat yang dimodifikasi. Kemudian kita lihat fisiknya. Ini ada kita lihat nameplate-nya coba Pak. Nah, jadi nameplate-nya yang ya itu nameplate-nya ini adalah industrial ya. Jadi sudah terstandar dari Rexroth. Kalau kita cari plat number-nya ini ada gitu ya. Jadi ini fisiknya bukan miniatur untuk pendidikan tapi benar-benar industrial. Kemudian nah ini adalah untuk nomor partnya ya, ada MNR R900205509. Nanti bisa dilihat ini adalah benar-benar produk industrial, jadi bukan yang diminiaturkan untuk pendidikan. Kemudian di sini kelebihan daripada equipment Rexroth yaitu cara pemasangan dan jadi kalau hidrolik ini mereka memikirkan kalau industrial part itu kan berat, jadi tidak memungkinkan menggunakan aluminium, maka menggunakan RAM. Lah kok kayaknya tampilannya kurang berkenan gitu ya. Tapi kita lihat, coba dipasangkan, ya, kita pasangkan, ya, ini dipencet, kemudian setelah pasang seperti ini, kalau kita tarik itu sangat kuat. Ya. Jadi nah ini belum pas tadi ya. Nah, kita harus ngecek ya, ngecek dengan sudah terpasang dengan bagus atau enggak. Nah ini mengantisipasi saat nanti siswa atau mahasiswa itu ada kelalaian atau
ketidakhati-hatian ya dalam mencabut daripada selangnya sehingga partnya itu tidak terbawa ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ini, kita juga mempunyai mobile hidrolik. Jadi yang biru besar itu ya, kita bisa lihat itu adalah komponen dari mobile hidrolik. Jadi benar-benar part yang diambil untuk dijadikan praktek di sini. Ya. Jadi bukan part yang dikecilkan, tapi ini benar-benar part yang diambil dari mobile hidrolik. Jadi mobile hidrolik itu kayak tadi saya sampaikan itu kayak beko, kemudian ada forklift dan lain sebagainya. Ini adalah part yang sesungguhnya. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi untuk pemasangannya sendiri itu harus 2 orang itu. Atau kita memang harus hati-hati ya. Kita bisa lihat. Baik. Kemudian power pack. Jadi ke bawah. Nah, ini adalah power pack yang tadi Bapak Anies bilang, itu sangat compact dan sangat efisien. Ini bisa digunakan untuk 2 sisi. Jadi ada 2 pompa. Ada 2 pompa di sana, bisa digunakan secara berbarengan. Kemudian safety, itu sangat safety. Ini kemampuannya sampai 70 bar. Jadi kalau di atas 70 itu ada safety. Nah, kemudian kita coba menyalakannya gimana. Jadi tentunya adalah di tombol merah ini kita tarik ya. Tombol merah dulu. Tombol merah ya. Ya. Oke. Kemudian safety yang kedua adalah yang kiri dulu dan yang di bawah. Nah, ini ya. Kita nyalakan dulu ya. Kita nyalakan, kemudian baru motornya. Nah, jadi langkah-langkah ini adalah untuk keamanan ya, safety-nya. Kalau suara ya hidrolik itu ya seperti ini, tidak bisa dihaluskan lagi isinya gitu ya. Ini sudah paling halus nih ya. Baik, ya kemudian ini ada rangkaian sederhana, coba di-on-kan ya, dinyalakan. Jadi dari bawah, aliran dari bawah dulu. Dari motornya ya. Oke. Oke, kita lihat dari motornya. Nah, ini off ya. Kita lihat. Nah, ini on off. Oke, kita lihat jarumnya dulu. Kita lihat jarumnya, manometernya itu nyala atau enggak? Naik apa enggak ya? Ya, oh ternyata belum diaktifkan. Makanya perlu diaktifkan di bawahnya, di bawah. On off bawahnya diaktifkan. Nah, itu tuasnya dinaikkan, tuasnya itu. Ya. Nah, itu ada suara, ada perbedaan suara dan ini kita lihat itu di 50 bar dan itu cukup. Karena kalau di industrial itu bisa mencapai 300 sampai 600 bar. Nah, jadi kenapa di hidrolik itu perlu perhitungan yang cukup teliti karena berkaitan dengan keamanan. Oke. Tadi kita lihat sederhana itu ada input, kemudian sebagai energi konversi itu ada di pump yang ada di bawah. Selanjutnya adalah kontrol. Ya, jadi kontrol itu yang di tengah ya. Nah, itu kontrol. Nah, ini adalah valve ya, valve. Ini untuk mengontrol daripada pergerakan hidroliknya, pergerakan dari silinder ya. Nah, kalau kita gerakkan, coba digerakkan kontrolnya. Ini untuk mengontrol ya. Kontrolnya. Ya, kita gerakkan kontrolnya, maka ada pergerakan silinder ya. Jadi kalau dari segi rangkaian itu hidrolik itu cukup sederhana. Ya, tidak rumit ya. Jadi sederhana, sangat simpel sekali. Kan tapi kita memerlukan perhitungan karena nanti berkaitan dengan kekuatan daripada flow itu untuk menggerakkan suatu beban. Nah, itu adalah gambaran daripada
equipment ini di atas itu ada untuk elektrohidroliknya. Ya, nanti ini untuk tingkat yang lebihnya, ya, untuk elektrohidrolik. Baik. Kemudian ini ada tuas. Tuas itu apa sih? Nah, ini berkaitan dengan yang birunya itu ya. Jadi yang biru. Nah, ini sebagai simulasi untuk mobile hidrolik. Ya. Jadi ada dua, industrial hidrolik dan mobile hidrolik. Oke, selanjutnya kemudian ada di sebelahnya itu ada beban ya. Jadi ada beban yang di bawah itu. Nah, ini juga berkaitan dengan mobile hidrolik. Ini 80 kilo karena berkaitan dengan beban ya. Itu mobile hidrolik. Baik. Nah, ini untuk equipment hidrolik. Selanjutnya kita lihat equipment-nya yang lain. Nah, di sini lengkapnya ada yang besar-besar itu adalah untuk mobile hidrolik. Ya. Kemudian ada yang sistem kontrolnya yang ada di tengah ini. Ini equipment-nya. Oke, ini ada selang dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita juga ada pneumatik, maaf. Ini pneumatik, ini basic pneumatik ya, manual pneumatik. Jadi menggunakan selang-selang yang ada. Selanjutnya di sebelah kirinya itu adalah elektrohidrolik. Nah, ini kalau hidrolik ya seperti ini. Jadi rangkaiannya sedikit ya, perlu pemikiran yang lebih gitu ya untuk rangkaiannya. Karena ini merupakan basic daripada nanti melanjutkan ke modular mechatronic system 4.0. Nah, kita bisa lihat fisiknya. Oke, kita bisa lihat fisiknya. Di situ ada layar monitor. Monitor ini adalah namanya active cockpit. Ya, ini yang dinamakan 4.0 itu seperti ini. Jadi kita bisa memonitor ya, memonitor pergerakan daripada sistem ini. Jadi sistem ini adalah menggabungkan, ini kita lihat itu adalah konsumsi udaranya, kemudian konsumsi current ya, listrik dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dan ini nanti berkaitan dengan cost tentunya. Nah, ini prosesnya bagaimana sih? Jadi di situ ada dua material. Dua material ini akan digabungkan menjadi satu. Ya, kita lihat bentuknya beda ya. Jadi ada dua material. Ini akan dijadikan satu. Ya, di tengah itu nanti buat RFID. Ya, jadi monitoring. Baik, nanti dijadikan satu dengan menggunakan pen yang ada. Mungkin bisa diambilkan yang sudah gabungan ya, yang sudah nggak bisa ya. Oh iya, jadi oke, nanti kita jalankan saja. Oke, kita lihat prosesnya ya. Yang bertanya Pak? Ya. Mungkin ada yang bertanya mungkin terkait yang sedang Bapak operasikan kali ya. Boleh. Kita persilakan ya dengan Bapak Dias Riono. Silakan Pak Dias Riono. Pak Dias tidak ada audionya Pak ya? Iya, tidak ada audio. Mungkin pakai fitur ini aja, chat nanti ya. Chat ya, oke. Mungkin dilanjutkan aja Pak. Oke, kita lihat, kita akan menjalankan, ya. Kita bisa start dari monitor ini, ya. Kita start. Nah, kita bisa lihat pergerakannya, ya. Kemudian ini ada sensor, dia akan disensor kedalaman dan lain sebagainya di situ. Ini yang pertama, dia akan masuk ke kontainer yang ada di pin. Nah, ini untuk pin.
pemasangan pin ya. Ini pemasangan pin, ada 2 pin di situ. Kemudian masuk, dilanjutkan ke yang kedua, dia akan masuk ke assembly di sini, pemasangan perakitan. Nah, di belakangnya sudah menyusul, hingga dipasangkan. Oke, masuk, kemudian ada proses penekanan, balik lagi. Oke. Jalan. Yang sudah jadi ini akan dimasukkan ke istilahnya apa ya, racking. Nah, ini adalah proses racking. Ini proses racking. Dia diambil, kemudian diletakkan di mana. Oke. Ya. Itu selanjutnya sampai racking ini penuh. Untuk yang lengkap nanti di belakang itu ada robot untuk mengambil kemudian diproses selanjutnya. Nah, ini adalah proses yang bentar ya. Jadi ini proses assembly yang dilakukan mesin ini ya, modular mekatronika system. Kemudian mesin ini juga bisa dikontrol dari sebuah tab. Ya. Jadi ini adalah tab. Ini tabnya, kemudian kita bisa lihat sama ya tadi di Active Cockpit. Nah, ini adalah sistem di station 1. Kalau kita gerakkan, nah itu ada pergerakan, ya, pergerakan di konveyor ya. Itu kemudian, nah itu ada pergerakan. Coba dimasukkan, nah yang pertama, nah ya. Saat kita pencet di tab, kemudian kita gerakkan, di unitnya akan bergerak ya, seperti itu. Nah, ini untuk istilahnya pembelajaran IoT-nya. Jadi ini yang dinamakan MMS 4.0 ya. Oke, itu sistemnya. Jadi kita bisa belajar nanti. Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung. Ini adalah gambaran peralatan dari Rexroth ya, satu untuk training center. Jadi untuk training center ada hidrolik, kemudian ada pneumatik, dan MMS 4.0. Itulah gambaran yang saya sampaikan untuk prakteknya nanti jika ada yang berminat training. Dan untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari audien, Pak Rahman, silakan. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ini sepertinya belum ini Pak Bu Dias Riono ini salah pencet Pak, gitu, salah klik, jadi tidak ingin bertanya. Dan mungkin kalau ada yang lain serta yang lain bertanya dipersilahkan. Dan mungkin tadi ada juga yang bertanya ya dari melalui host PT Aldik melalui Bu Nanda, dari Pak Purwoko dari Polinema, itu untuk mengenai informasi pelatihan itu bisa langsung kontak kami PT Aldik Sejahtera Bersama untuk informasi detail lebih lanjutnya, seperti itu. Karena PT Aldik Sejahtera Bersama juga memprovide jasa pelatihan ataupun training di training center yang tadi di tempat lokasinya Pak Yusuf ya Pak ya. Dan nanti untuk
dan trainernya juga untuk hidrolik langsung dengan Pak Yusuf sendiri, seperti itu. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta online training program yang ingin ataupun berminat untuk diskusi dulu dengan kita mengenai pelatihan, training untuk alat-alat seperti hidrolik, pneumatik, mekatronik, ataupun welding, itu bisa menghubungi kita atau mengontak PT Aldik Sejahtera Bersama untuk informasi detail lebih lanjutnya. Seperti itu. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin mengenai topik online training program kita pada hari ini, karena ini agenda terakhir ya Pak Yusuf ya, untuk bulan ini ya, karena kita bulan ini fokus dengan tema ini 4 kali kita adakan, 1 kali setiap minggunya, setiap hari Rabu, dan mungkin untuk selanjutnya nanti akan kita follow up, akan ada kegiatan-kegiatan webinar lanjutan seperti itu. Oke, mungkin tidak ada nih Pak Yusuf, mungkin bisa di closing saja Pak. Baik, terima kasih pada Pak Rahman. Saya mewakili dari narasumber mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung dan juga rekan mahasiswa. Kami berharap tidak akan berhenti di sini. Di sini ada juga Pak Adi Bangga ya dari BLK yang sudah memiliki equipment Rexroth juga. Mungkin nanti next-nya jadi license training center juga nih sepertinya. Ya kami tunggu informasinya. Jadi ke depan kami juga akan terus memberikan banyak informasi karena berkaitan dengan pandemi yang ada saat ini adalah satu keberuntungan ya bagi kita semua. Kita bisa berdiskusi, bersilaturahmi, walaupun hanya lewat video, akan tapi ilmu yang disampaikan itu tidak kalah dengan saat kita berdiskusi secara bertemu langsung. Mungkin ini adalah yang terakhir untuk di bulan ini ya, kita 4 kali mengadakan acara webinar dengan topik yang sama. Ke depan kami sudah mempersiapkan untuk webinar yang lebih menarik. Jadi ditunggu saja ya kabar baiknya. Kemungkinan itu kita akan membahas mengenai yang di belakang saya ini ya. Jadi MMS 4.0. Nah, ini cukup menarik, jadi persiapkan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk menerima informasi dari kami. Saya rasa itu Pak Rahman, ke depan kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yusuf Siddiq atas paparan presentasinya, dan terima kasih banyak juga kepada para peserta training yang sudah bergabung bersama kami dari awal sesi diskusi ya, presentasi sampai akhir acara. Dan untuk selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada Ibu Nanda, host dari PT Aldik Sejahtera Bersama, dan juga nanti untuk para peserta training yang ingin informasi kontak dari PT Aldik Sejahtera Bersama akan diinfokan oleh Ibu Nanda. Baik, dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak Rahman, terima kasih kepada para peserta yang telah memberikan materi dengan baik. Lalu untuk yang menanyakan kontak akan dikirimkan melalui email bersamaan dengan e-sertifikat dan materi. Lalu diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link absensi serta feedback yang telah di-share di fitur chat sebelum meninggalkan meeting room. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti online training program kali ini hingga selesai. Terima kasih atas waktu yang telah
atas yang saya tutup online training program kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.